Okay, good morning everyone. Welcome back to Miss Vera channel and today let's see what we have. Kita akan kita akan melanjutkan video kita yang kemarin ya, yang sempat terputus. Yakni kita akan membahas tentang like, alike, or as. Nah ini ya, seperti yang bisa teman-teman lihat di screen, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. And for your information, untuk materi kita hari ini akan sedikit lebih panjang ya, sedikit lebih banyak nih ya. Tapi Miss harap semuanya tetap enjoy watching the video and then mudah-mudahan juga easily to understand ya. Oke, baiklah, mari kita mulai. So this is about like, alike, or as. Wait a moment. Okay, we talk about like, alike, and like or as. Jadi biasanya kita suka bingung, kita suka jadi bias antara meaning daripada like dan juga alike gitu ya. Dan banyak students atau banyak yang mengerjakan soal di TOEFL itu dia tuh alike itu ada di posisi like, begitupun like juga ada posisi di alike. Padahal dua hal ini tuh berbeda antara like dan juga alike gitu ya. Mari kita lihat. Jadi harus seperti apa sih sebetulnya peletakan antara like dan juga alike ini? Yang pertama ini like A ya polanya. Like birds, mammals are warm blood. Okay, like birds. Kayak burung nih, mammals are warm blood. A, kemudian patternnya A, like B. Birds like mammals. Jadi disebut dulu nih hewannya kan, di sini A-nya birds like mammals. Burung ya like mammals are warm blood. Kemudian yang selanjutnya A is like. Birds are like mammals in that they are both warm blood. Kemudian yang terakhir adalah A and B are alike. Birds and mammals are alike in that they are both warm blood. Jadi ini di sini ada alike dua-duanya. Nah, jadi alike ini diletakkan atau digunakan dengan pola seperti ini. Jadi dua-duanya dimension. Ada A dan B. Di sini birds and mammals are alike di sini gitu. Jadi alike itu mirip ya. Kalau like ini sebetulnya sama juga meaningnya, seperti ya atau mirip. Tapi peletakannya itu berbeda begitu antara like dan juga alike. Begitu ya. Oke, jadi be careful ketika menemukan soal di written expression yang dia ini ada like atau like yang di underline gitu. Jadi kamu harus suspek, harus mencurigai gitu, harus curiga ini kayaknya ada kesalahan gitu di peletakannya gitu. Kamu tinggal melihat environmentnya, lingkungannya seperti apa, apakah pola peletakan like dan like-nya sudah betul apa belum gitu. Oke ya. Jadi harap diperhatikan perbedaan daripada like dan juga like. Oke ya. Nah, selanjutnya ini adalah the word as. The word as is also used before nouns when it means, jadi as ini biasanya diletakkannya tuh before noun. When it means in place of or in the role of. This is particularly common after certain verb. Biasanya as ini tuh adanya di sebentar. Oke. After certain verb ya, as ini biasanya, yakni dia ada di serve, ada function, ada verb, serve, function, and use among others gitu. Biasanya contohnya seperti ini. The vice president served as president when the president was sick ya. Jadi kalau as ini kan kalau secara literal meaningnya adalah sebagai begitu ya. Nah, di sini peletakan as ini ada setelah verb ini serve.
Kemudian di sini disebutkan bahwa as ini used before noun. Ini nounnya presiden gitu. Oke ya. Jadi ketika mengerjakan struktur ini tuh harus cermat-cermat kita meneliti polanya, strukturnya, struktur daripada si soalnya begitu ya. Oke ya. Jadi bisa difahami ya antara perbedaan daripada like, alike dan juga as di situ. Yes, oke. Hopefully you understand. Kita lihat ke satu contoh soal di sini ya. Contoh soalnya di TOEFL. Di sini ada alike their close relative the frogs, toads are amphibians. Di sini yang salah adalah yang A, alike. Karena apa? Polanya alike ini tidak seperti ini. Kalau polanya seperti ini, maka harus dengan like yang betul. Begitu. Oke ya, anak-anak, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, oke ya. Jadi perbedaan daripada like, alike dan juga as di situ. Oke, so let's next to the next. Oke, yang selanjutnya itu tadi like, alike dan juga as. Sekarang selanjutnya adalah perbedaan atau wrong choice juga daripada so, such, to dan juga as. Oke, di sini kita punya 4, so, such, to dan juga as. The first one, the word so, such, and to are used in the following pattern. Jadi kita akan lihat nih di pattern seperti apakah, di pola seperti apakah keempat hal ini. Yang pertama so, adjective, that clause. These books are so heavy. Oke. Jadi so ini diletakkan sebelum adjective. Oke, dan juga ada that clause di situ. These books are so heavy. Di sini adalah adjektifnya, heavy adjektifnya. Dan di sini so. Sebetulnya everyone, ketika kamu ketika mengerjakan soal kita, biasanya kan kalau dulu tuh waktu sekolah kita terpaku banget ya sama formula begitu ya kalau membuat kalimat begitu ya. Jadi agak membingungkan, agak sulit memahaminya karena kita menghafalkan polanya gitu. Namun sebetulnya ketika kamu selain menghafalkan pola, kamu pun juga harus bisa menghafalkan dari sisi meaningnya gitu. Karena kalau kita fokus sama pola, tapi kita tidak mengerti meaningnya, itu akan sulit gitu. Namun kalau kita mengerti meaningnya, maka sama pola tuh kayak sudah berarti pola seperti ini meaningnya adalah ini gitu. Jadi tidak sulit begitu ya. Nah, jadi di sini dijelaskan tuh so ini diletakkannya sebelum adjective gitu. Jadi ya, in case you need to know adjective itu apa saja, kata sifat itu apa aja sih. Jadi mau tidak mau kamu harus tahu jenis-jenis daripada adjective itu agar ketika kamu ketemu dengan so, kamu tahu ini adjective atau bukan gitu. Oke ya. Well, the next point itu so dengan adjective ya. Kemudian setelahnya ada that clause ya, ini that clause. That we can't leave them. Kemudian selanjutnya so ini juga also used with many. Digunakan juga dia tuh setelahnya ada many. Many titik-titik that and much. Jadi ada many, ada much. So many people here. Nah, itu kan betul ya peletakannya. Setelah so ada many di situ. Oke, kemudian juga bisa so much di situ. So much titik-titik. Yes. Oke, I think it's easy to understand. Kemudian selanjutnya barusan kita sudah membahas so, selanjutnya adalah such. Such juga di sini ada adjective setelahnya. It was such a pretty view that he took a photograph. Oke, di sini ada adjective, namun setelahnya ada noun phrase. Kalau such, kemudian ada that clause at the end-nya ada that clause juga, seperti so tadi. Hanya yang membedakannya adalah setelah adjective di sini ada noun phrase. Such, adjective, kemudian noun phrase dan juga that clause, begitu ya. Kemudian yang terakhir kita punya to di sini. To ada adjective, kemudian ada infinitive di situ. Adjective lagi setelah to ya. Kemudian ada infinitive. Apa sih sebetulnya infinitive itu? Infinitive ini it's too cold to go. Ini yang namanya infinitive, to go. Itu tuh infinitive itu adalah bentuk verb tapi diawali dengan to sebelumnya.
Jadi itu disebutnya infinitive, to go gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah itu ya, perbedaan daripada so, kemudian such, dan juga to. Semuanya ini diletakkannya sebelum adjective. Jadi setelah kata itu, kalau kamu menemukan soal seperti ini, lihat setelah 4 kata ini, adakah adjektifnya di situ? Gitu ya, oke? Baik. Kita lihat ke contoh soal. Ya, di sini kita punya soal. The sun is so bright to look at directly. Oke. Di sini yang salah adalah yang B. Ini tidak diisi dengan so. Karena di sini the correct pattern to plus adjective kemudian infinitive. Jadi harus dilihat nih setelahnya ada infinitive di sini. Maka kalau ada infinitive di sini, dia tidak dengan so, dia harusnya dengan to, begitu. Oke ya. Jadi dilihat lagi polanya. Oke, nanti pas latihan nih kamu bisa lihat lagi ke polanya. Sudah betul apa belum? Oh, ternyata kalau di sininya ada infinitive, maka di sininya dengan to. Kalau di sini ada noun phrase, maka ininya harus dengan such, gitu ya. Kemudian kalau kalau many ya bukan dengan too many, tapi dengan so many. Oke ya, understand everyone? Mudah-mudahan bisa dimengerti, oke? Kuncinya adalah yaitu harus sering latihan, kata Miss juga. Nah, harus sering-sering analisis soal. Baik, itu salah satu contohnya. Baik, kita langsung ke yang selanjutnya. Ini adalah perbedaan daripada another dan juga other. Nah ini nih banyak nih yang sering miskomunikasi tentang perbedaan daripada another dan juga other di situ ya. Oke, ada another, ada other. Yang pertama ada another, kemudian other. Di sini dua-duanya adalah yang pertama use as an adjective, yang kedua use as pronoun. Jadi another dan juga other ini kegunaannya yang pertama sebagai adjective, yang kedua adalah sebagai pronoun. Seperti apakah polanya ketika jadi adjective ataupun jadi pronoun? Yang pertama another as adjective. Ingat, another ini untuk singular noun. Oke? Another plus singular noun. Jadi another itu tuh sebetulnya adalah singkatan dari another. Oke, another, cuman jadi disatukan lah jadi another. An ini indicate singular. An ini ya, an itu adalah indicating singular. Maka another di sini harus dengan singular noun, begitu. Oke. Kemudian selanjutnya contohnya nih, have another sandwich. Have another sandwich. Punya satu sandwich lagi nih, gitu ya. Ada satu lagi sandwichnya gitu. Kemudian selanjutnya ada other. Kalau other ini digunakannya untuk plural. Tadi kan another untuk singular, kalau other untuk plural gitu. Plural noun. Seperti apa sih di sini mana indicating pluralnya? Yang pertama ini ada I wonder if there is life on other planets. Mana pluralnya ini? Planets ya, other planets. Gak bisa another planets. Gak bisa, kalau mau pakai another ya another planet aja. Jadi planetnya harus singular. Kalau ini kan karena menggunakan other, jadi planetsnya dia plural. Begitu, oke? Kemudian yang selanjutnya di sini ada determiner plus other dan juga ada noun selanjutnya. Di sini ada determiner. Kemudian selanjutnya ada other. Seperti apa sih determiner? Nanti kita akan bahas ya determiner. Ini contohnya adalah some. There may be life on some other planets. Gitu. Di sini ada other. Itu ya. Jadi sebelum other ini juga biasanya suka ada determiner gitu. Determinernya itu di sini contohnya ada some gitu. Oke, itu other dan juga another sebagai adjective. Sekarang other dan juga another as a pronoun. Yang pertama di sini ada thanks, I will have another. Ya, ini hanya ungkapan ya thanks, I will have another. Ya, aku bakal punya nanti gitu. Punya satu lagi, thanks gitu. Aku masih punya kok satu lagi gitu. Jadi thanks, I will have another.
Kemudian yang selanjutnya determiner other. I have one book, I have the other gitu. I have one book, I have one book, I have the other. Nah, itu ketika other dan juga another sebagai pronoun atau sebagai kata ganti gitu ya. Jadi kan pronoun itu artinya kata ganti. Ketika yang ini another, aku bakal dapetin yang lain lagi. Kok apa yang lain tuh? Ya, apa itu ya tadi yang sedang dibicarakan. Kemudian kalau ini determiner plus other, I have one book, I have the other. Berarti the other di sini tuh artinya ya mengarah ke buku gitu. Oke, ya. Understand everyone? Sip. Aduh, ada Shopee lagi notifikasi. Baik, itu antara perbedaan daripada other dan juga another. Oh iya, determiner tadi ini sudah bilang kan, itu ada contohnya tadi kita pakai some. Di sini ada banyak determiner, ada the, some, any, one, or no. Itu beberapa beberapa determiner yang biasanya bersanding dengan other. Oke, that's all. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal di sini kita punya Willa Di sini punya Willa Chatter is known for My Antonia and another novels of the American frontier. Di sini sudah jelas salah yang another. Ini novelsnya plural, maka harusnya apa? Other, begitu. Oke ya, jadi be careful everyone terhadap soal-soal seperti ini. Pokoknya ketika yang di underline itu adalah hal yang kita pelajari, maka harus suspek tuh, harus dicurigai gitu. Oke, baik, itu mengenai another dan juga other. Selanjutnya kita punya wrong choice of because of, dan similar expression or although, during, when, or while. Nah, ini dia nih biasanya ya. Because of apa sih sebetulnya perbedaan daripada because of? Oke, mari kita diskusi perbedaannya. Kita langsung saja ke tabel yang ini. Yang pertama di sini adverb clause marker dan juga ada preposition di sini. Jadi ada dua halnya tuh berbeda ya antara expression ini. Yang pertama adverb clause markers use with clause, kalau preposition use with noun phrase. Jadi diingat-ingat dulu ya, kalau yang ini dia akan bertemunya dengan klausa, kalau ini akan bertemunya dengan noun phrase, gitu ya. Oke, kita lihat di sini kita ketika dengan klausa ada because, ada although, ada when, ada while. Namun ketika ketemunya dengan noun phrase dia punya because of, despite, in spite of, dan juga during. Seperti apa sih sebetulnya? Noun phrase itu apa sih? Klausa tuh kita sudah pernah belajar ya, klausa. Kita lihat di contoh soal ya. Nih, jangan jauh-jauh dari tabelnya. Yang pertama di sini ada because migration to the suburbs, the population of many large. Yang salah adalah yang A. Dia because migration. Ketika dia ada because di sini, maka harus ketemunya dengan klausa ya, harus ketemu dengan klausa. Klausa apa klausa? Harus ada subjek dan juga verbnya di situ. Jadi yang kalau misalnya because migration harusnya ada of di sini, because of migration. Karena apa? Karena because of ketemunya dengan noun phrase. Gitu, oke? Dia ketemunya dengan noun phrase. Kalau untuk because of. Apa sih noun phrase itu? Misalnya gini ya, kamu dengar lagu, kita ambil contohnya because of you. Nah itu tuh kenapa pakai you doang di situ? Karena setelah because of harus noun phrase di situ. Because of you, nggak bisa because you. Udah berhenti aja kalimatnya, nggak bisa. Kalau mau pakai because ya because you are so smart. Kalau because of ya because of you, ya karena kamu gitu kan kalau secara meaningnya. Despite juga sama, in spite juga sama. Jadi pasti ketemunya dengan noun phrase. Well, ketika kamu ketemu dengan soal-soal seperti ini atau yang expression ini di underline di soalnya,
kamu harus curiga nih setelahnya klausa atau noun phrase gitu. Kalau ini misalnya because of ternyata noun phrase berarti sudah betul. Tapi ternyata because of setelahnya malah klausa berarti itu salah. Begitu, berarti itu kesalahannya di situ. Oke ya, jadi di sini pun dijelaskan bahwa before noun phrase migration, the preposition because of must be used. Karena migration di sini adalah noun phrase. Gitu ya. Nah, sekarang yang selanjutnya nih. Dia di sini despite ya. Despite most people consider the tomato a vegetable. Di sini yang salah adalah yang E ya. Despite di sini adalah yang salah. Karena ini klausa setelahnya. Mana klausanya? Ini ya, most people consider. Ini subjeknya, ini verbnya, consider. Jadi dia bentuknya klausa. Maka harusnya menggunakan although gitu, bukan despite. Karena despite itu ya akan ketemunya dengan noun phrase itu. Begitu. Oke ya. Gampang kan? Gampang ya. Nah, yang penting tuh sekali lagi harus sering-sering latihan analisis soal biar terbiasa ketemu soal ini tuh. Gak panik gitu ya. Udah makan struktur cuma dikerjakan dalam waktu 25 menit dengan jumlah soalnya 40 gitu ya. Maka pas lihat soal, langsung tring, aku tahu ini jawabannya ini. Langsung gitu ya. Talk chair. Baiklah, oke, itu mengenai perbedaan daripada tadi ada because of, despite, in spite of, kemudian although itu ya. Baik, selanjutnya kita punya much or many. Yes, we have much or many. Ini pasti sering banget kita mendengarnya antara much or many. Tapi tahukah kamu perbedaan daripada much dan juga many? Baik, ini basic banget. Teman-teman, yang pertama di sini use with plural noun, use with noun count noun. Oke, ada plural noun dan juga noun count. Artinya apa noun count? Tidak terhitung. Dan kita nggak bisa mengidentifikasi jumlahnya berapa. Jadi ya noun count gitu, tidak terhitung jumlahnya. Kalau ini plural ya sudah jelas, plural artinya adalah jamak ya, banyak. Jadi ketika di sininya plural noun, kita pakainya many. Few, a few, fewer, the fewest number. Namun ketika ada noun count noun, maka kitanya menggunakan much, little, a little, less, the least, kemudian amount gitu. Seperti apa sih yang plural dan juga noun count? Padahal berarti dua-duanya banyak dong gitu kan. Tapi kenapa berbeda antara noun count dan juga plural gitu? Kalau secara logikanya mungkin noun count kan tidak terhitung, berarti saking banyaknya gitu. Berarti kan tetap aja meaningnya banyak. No, tidak seperti itu pemanaannya ya. Mari kita lihat contohnya. Ini ya ada satu soal. Pears are found in much colors including cream, blue, lavender, and black. Di sini yang salah adalah much di sini. Dia jangan pakai much karena kalau much dia uncount, tidak terhitung. Sedangkan ini tuh terhitung, mana aja ada cream, ada blue, ada lavender, ada black gitu. Jadi harusnya pakai many begitu. Kalau much tuh misalnya seperti water ya, dia kan tidak terhitung, water, kemudian apalagi itu sugar, rice itu kan uncount ya, tidak terhitung. Jadi hal-hal yang seperti itu yang uncountable, maka kita harus menggunakan expressionnya yang ini. Namun ketika dia countable seperti ini, walaupun countable-nya tidak direct disebutkan 2, 3, 4, 5, tapi ya di sini kita bisa tahu, bisa menghitung ada cream, ada blue, lavender, dan juga black. Maka dia ya masih countable, masih terhitung. Tapi dia plural begitu. Jadi pakainya many. Oke, yes. Dan juga di sini ya color masih plural noun gitu. Well, nah sekarang selanjutnya di sini yang selanjutnya, even during economic booms there is a small number of unemployment. Di sini yang salah adalah yang C, a number gitu. Kenapa? Karena the word amount must be used refer to a noun count noun such as unemployment. Berarti kan unemployment ini indicatingnya ke noun count karena
unemployment, jadi pengangguran, dan kita tidak tahu jumlah penganggurannya ada berapa, begitu kan. Jadi menggunakannya adalah non countable gitu ya. Uncountable. Countable, uncountable. Jadi menggunakannya ekspresi yang uncountable. Jadi sebetulnya kita bisa menganalisis dengan the way, dengan cara kita gitu. Ini indicating countable atau tidak gitu. Ini plural atau uncountable. Itu dengan ya seperti ini kita bisa menggunakan logik ketika menganalisis soalnya gitu. Oke ya. Well, itu mengenai perbedaan daripada ekspresi untuk plural dan juga uncountable noun. Baiklah. Nah, ini selanjutnya yang poin G ini ada other word form problem. Ini betul-betul banyak banget kamu bisa mempelajarinya di buku yang sudah Miss berikan ya. Kamu bisa banget nih mempelajarinya, perbedaan daripada dua hal ini. Karena basically ini tuh hal-hal yang kita sering temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti no, not, kemudian di sini ada most, almost, twice, double. Itu kan kita sering banget sekali menemukan hal ini. Sebetulnya bisa Miss bahas ini ya one by one. Namun karena kita masih punya banyak materi nih, jadi Miss harap kamu bisa membacanya. Kalau ini bisa kamu baca sendiri at your home gitu ya. Kamu bisa baca sendiri, bisa ini ternyata perbedaannya ini gitu antara no, not, most, almost, twice, double. Karena ya itu dia basically semua hal ini tuh sering kita temui di kehidupan sehari-hari gitu. Oke ya, baik, kamu bisa lihat nih ada twice, double, earliest, soonest gitu. Kemudian percent, percentage, after, afterwards gitu. Kemudian ago, before, ada tell, say, ever, never, alive, kemudian live, around, round, age, old, ada near, nearly, some, somewhat. Yap, nah itu hal-hal yang bisa kamu pelajari. Ini untuk memantapkan lagi kamu bisa mengerjakan exercise ini ya. Perbedaan nih daripada do dan juga make yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Pokoknya sebetulnya ya itu kamu harus banyak-banyak latihan banget, dan fasilitas kita tuh sudah sangat memadai loh. Kita Miss sudah memberikan bukunya, kamu bisa autonomy learning ya. Kalau sekarang ada, kamu bisa autonomy learning dengan belajar sendiri gitu, menganalisisnya gitu ya. Ini ada like and as, kemudian ada so, such, to, as. Banyak, ada other, another, kemudian ada because of, because, dan similar expressionnya much, many, kemudian ada commonly confused word yang tadi itu ya, ada age, old, dan lain-lain. Oke ya, itu tuh confused, itu tuh kecil-kecil cabai rawit banget loh, kayak gampang lah itu, tapi ternyata itu mengecoh gitu ya. Jadi biasakanlah tetap latihan gitu ya, terus keep practicing. Baik, nah itu sudah oke. Nah selanjutnya adalah, mudah-mudahan sampai situ dapat dimengerti ya. Selanjutnya adalah tentang error with verbs. Kalau verb sih sebetulnya materi selanjutnya tuh kita tuh sudah dibahas ya. Ketika kita belajar tentang klausa gitu, itu tentang sentence, tentang subjek dan verb, itu kita sudah mempelajarinya gitu. Hanya saja ketika di soal-soal di written expression ini, yaitu dia ketika kita tuh diminta untuk menyesuaikan. Ketika subjeknya singular, maka verbnya harus singular. Ketika subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Kita hanya diminta ini sudah matching apa belum gitu. Kalau mengenai soal subject verb agreement gitu ya. Jadi ini I think quite enough untuk dibahas karena sudah sangat jelas kita bahas di klausa-klausa begitu ya. Oke. Baik, kita skip untuk yang ini ya. Tenses. Oh iya, ini tenses. Biasanya tenses ini tuh lebih ke
Kalau di TOEFL tuh biasanya cuma 3 timing aja sih. Yang pertama ada present tenses, kemudian present tense, past tense, dan juga present perfect tense gitu. Kita tuh harus pandai-pandai mengenali waktunya. Sebetulnya cara gampang mengenali tense itu adalah dengan timingnya gitu ya. Kalau present tense itu berarti kan waktunya sekarang ya, present day gitu, saat ini waktunya gitu. Maka dia biasanya tidak ada indicating time yang mencolok gitu, tidak ada indikasi waktu yang benar-benar ini menunjuk atau menyebutin tahunnya dan lain sebagainya. Kalau present tuh enggak. Namun kalau past biasanya dia akan menyebutkan gitu ya. Kita lihat di contoh ya. Ini contoh present tense. Di sini kita punya the atmosphere surrounds the earth. Tidak ada general time, tidak ada persistent time di situ. Ya udah general time aja di situ, surrounds the earth. Dana often stays at this hotel. Kemudian itu untuk present ya. Miss yakin kalau untuk present kamu tidak punya kesulitan yang sangat berarti gitu ya untuk present. Kemudian yang selanjutnya di sini kita ada past tense. Kalau past tense di sini dia ada specific time-nya. Di sini misalnya ada 5 years ago, in the 1920s, kemudian ada year ago. Jadi ketika ketemu soal dan di itu tuh ada indicating time-nya, maka itu artinya dia bukan present tense juga sih. Biasanya kalau menyebutkan tahun tuh dia indicatingnya past tense, sudah lampau gitu, karena dia menyebutkan presis waktunya begitu ya. Oke, selanjutnya kita punya, jadi pandai-pandailah melihat soalnya gitu ya, jeli gitu, ada timingnya nggak sih gitu di situ. Kemudian yang selanjutnya ada present perfect. Present perfect juga sama seperti past tense, dia ada menyebutkan present tense waktunya. Namun perbedaan daripada present perfect tense ini, dia tuh indicate action began at sometimes in the past, tapi masih lanjut sampai sekarang. Jadi udah dimulai dari kapan tahu atau dari waktu kapan, kemudian sampai saat ini masih berlangsung, itu present perfect tense. Contohnya ini, Mr. Graham has worked for this company since 1990 gitu. Jadi udah kerja nih dari tahun 90, masih sampai sekarang masih kerja dia gitu. Oke ya. Jadi kalau present perfect ini biasanya seperti itu. Dia mulai dari kapan tapi sampai sekarang juga masih berlangsung kejadiannya gitu ya. Jadi pandai-pandai ya mengenai soalnya. Kalau pola ketika seperti ini ya, ada ago disebutkan gitu tahunnya, maka kita menggunakannya past tense. Jangan terkecoh ya. Namun ketika kita menggunakannya present perfect, indicating waktunya seperti ini yang masih kejadian sampai sekarang tapi udah dimulai dari masa lampau, maka kita menggunakannya present perfect. Seperti ini, has worked itu adalah present perfect. Ya, yang menggunakan has ini. Sorry. Oke ya, easy, okay everyone, gampang ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti untuk tenses ya. Oke, ini juga verb, tidak ada kenal yang berarti sih karena kita pun sudah mempelajarinya di klausa ya. Nah, di sini yang terpenting sih seperti ini tuh namanya auxiliary verb ya. Ada might be, must now, can, could, should, may, itu tuh namanya auxiliary verb. Jadi kayak kata bantu gitu, kata bantu verbnya. Ya, tapi dia termasuk verb gitu di situ ya. Oke, baik. Nah, di sini ya sama sih sebenarnya, pakai has, pakai is, was gitu ya. Jadi kita skip bagian yang ini gitu ya. Namun kalau misalnya kamu pengen lihat, kamu bisa pause nih video di part yang ini. Oke. Baik, kita langsung ke materi yang selanjutnya. Aduh, Miss excited banget nih kalau bahas-bahas struktur tuh. Greget sih sebetulnya kayak pengen ketemu langsung aja sama kalian gitu, kayak pengen ngasih taunya tuh di papan tulis gitu, kayak gitu-gitu kan, kayak lebih ke transfer aja gitu, ilmunya, caranya gitu. Oke, baik. Nah, sekarang ini kita masuk ke parallel structure everyone. Parallel structure itu seperti apa sih? Simpelnya kalau parallel tuh, kalau sebelumnya ada ing, kemudian koma nih, seperti inilah contohnya ya. Ada like boating, ini fishing, di tengah-tengah Tuhan
Nah itu tuh berarti ini salah. Karena dia tidak berparalel ya, tidak sama gitu. Karena ini sudah gerund ya, boating, kemudian fishing juga sama gerund. Tiba-tiba jadi to infinitive Tuhan. Berarti itu salah gitu. Itu sih sebetulnya kalau paralel ya. Jadi ketika kamu nemuin soal yang jadi paralel tuh biasanya akan seperti ini. Maka carilah yang paling beda di situ gitu. Ya, karena dia mesti paralel gitu. Harus sama semuanya gitu ya. Baik. Itu untuk soal paralel. Gampang ya? Gampang banget. Mari kita, ini kamu latihan bisa banget di buku, bukunya udah Miss kasih, kamu bisa banget latihan sendiri, bisa banget mengasah kemampuan gitu ya. Kita kan cuma sedikit nih meeting, tapi ya kamu bisa kok, bisa, I know. Nah, ini pronoun, kalau pronoun ya kata ganti, ingat aja sih kalau kata ganti misalnya ya, di awal kalimatnya tuh dia menyebutkannya tuh banyak orang. Berarti kan kata gantinya harus apa nih? They ya atau we. Tahu-tahu di tengah-tengah kata gantinya malah he. Ya itu berarti salah gitu ya. Itu sebetulnya ketika kalau ketemu menemukan soal pronoun ini, kamu harus jeli-jeli. Ketika ada pronoun yang di underline, kamu tarik nih ke sentence sebelumnya. Ini tuh indicating orang yang mana sih gitu. Betul apa tidak sih pronounnya ini? Gitu ya. Oke. Baik, itu untuk pronoun. Pronoun Miss yakin sih teman-teman semuanya pasti sudah tahu tentang pronoun itu sendiri ya. Tentang kata ganti itu gitu ya. Ada he, she, it, they ya kan. Kemudian ada himself, herself, itself, themselves, who, whose. Kalau untuk relatif ini kepemilikan ya. Whose, which, that. Kemudian demonstratif this, that, these, those. Tahu ya perbedaan ini berarti untuk singular dan juga pluralnya. Baik, oke. Ya, jadi ini untuk pronoun. I think enough kalau untuk pronoun. Kemudian, tapi kalau andai kata nih, kamu masih ada pertanyaan kayak, Miss kayaknya aku gak terlalu ngerti yang ini. Miss pengen dijelasin lagi deh yang ini gitu. Kamu boleh banget tulis di kolom komentar ataupun kamu bisa chat personal ke Miss. Baik, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, yaitu tentang singular dan plural. Singular plural juga sama, pasti teman-teman pun sudah tahu ya antara perbedaan daripada singular dan juga plural gitu. Hanya saja biasanya kalau di soal written expression ini, singular plural tuh jadi suka gini nih, plural noun di tempatnya singular noun. Kemudian singular noun di tempatnya plural, biasanya suka seperti itu gitu ya. Di sini juga dibilang kan underline nouns in the written expression section may be incorrect because they are plural but should be singular. Ataupun juga dia harusnya singular, dia tuh singular tapi harusnya plural gitu ya. Nah jadi sebetulnya yang paling indicating membedakan ini tuh untuk singular atau untuk plural adalah determinernya ya. Jadi kamu harus tahu nih, harus hafal. Oh ini determiner untuk singular, ini determiner untuk plural gitu ya. Di sini untuk singular kita punya an, one, single, each, every, this, that. Ini sudah pastilah indicating singular. Nah kalau untuk plural kan berarti banyak ya. Berarti ini kayak ada two, berarti lebih dari satu kan. 2, 3, 4, dozen of, hundreds of, thousand of, a few of, many of, number of, the number of, a couple. Ini semua indicating untuk plural. Oke ya. Jadi sebetulnya ketika ini tuh harusnya singular atau plural sih ya lihat aja determinernya gitu ya. Kita ke soal nih ya. Di sini kita punya soalnya several of Washington Irving's story have become classics in American literature. Di sini yang salah adalah yang B ya, yang B salah. Story di sini salah. In this item, both determiner before the noun several of and the plural dia have, indicating that plural noun harusnya stories gitu. Karena di sini sebelumnya ada several of ini indicatingnya untuk plural. Maka dan ini pun juga plural ya, have. Kalau untuk story doang berarti ininya harus has gitu. Namun karena ini sudah indicating plural, ini indicating plural berarti yang ini yang salah story. Harusnya stories gitu. Oke. Jadi sekali lagi Miss tekankan harus rajin-rajin menghafal latihan nih ya.
expression yang ini tuh, ya. Jadi sebetulnya ciri utamanya tuh ada di apa expressionnya, gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu ya, itu untuk membedakan ini tuh harusnya plural atau singular sih, ya gitu. Itu ke determinernya. Oke, ini untuk irregular plural, ya ini perubahan irregular plural aja sih, kayak ya child jadi children. Berarti kan biasanya kalau jadi plural itu ditambah s ya. Namun kalau ini ya irregular, yang jelas-jelas jadi beda bentukannya gitu ya. Oke, ini juga pasti kamu sudah paham untuk itu. Ini noun count, tadi kita sudah bahas ya tentang noun count. Kemudian selanjutnya I think enough nih untuk video kita hari ini ya. Besok Miss akan buatkan video lagi untuk materi terakhir dan juga sebelum kita post test begitu ya. Oke, jadi sekian untuk meeting kita hari ini. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan videonya dapat dimengerti dan kamu juga tetap mau semangat belajar, semangat mau mempelajarinya, semangat mau latihan gitu ya. Oke, thank you so much. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Thank you so much.